Pada episode sebelumnya, Fajri berhenti berkata ketika menyaksikan apa yang para warga Corong Tengah itu lakukan. Mereka memang tidak masuk ke dalam hutan pemisah, tapi mereka membuka jok motor-motor yang mereka kendarai, lalu menumpahkan bensin-bensin dari tangki itu ke pepohonan yang berada di barisan-barisan depan bibir hutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat ID pencinta cerita horor. Apa kabar? Semoga kabar kalian baik dan menyenangkan. Kembali lagi bersama Simbah di Ruang Dengar ID, channel spesial cerita horor. Mari kita lanjutkan kembali kisah Palasik Mayiknya Sobat. Mbah tahu ini sudah terlalu lama, Mbah tidak upload lanjutan ceritanya. Dan ini menjadi part terakhir dari kisah Palasik Mayik ini. Bagi Sobat ID yang mungkin sebelumnya mendengarkan kisah yang berjudul Surau, ini adalah merupakan keterkaitan dari cerita tersebut. Seperti apa keterkaitan ceritanya? Tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Iya, mereka memang tidak masuk ke dalam hutan pemisah, tapi mereka membuka jok motor-motor yang mereka kendarai, lalu menumpahkan bensin-bensin dari tangki itu ke pepohonan yang berada di barisan-barisan depan bibir hutan. Lalu, motor tersebut mereka biarkan berada di tengah-tengah pepohonan dengan bensin berceceran di sekitarnya. "Tidak, jangan!" cegah Fajri dari kejauhan. Namun terlambat, warga Corong Tengah mulai melemparkan obor-obor yang mereka bawa ke pepohonan di hutan itu. Dalam waktu singkat, api menyambar dari satu pohon ke pohon lainnya dan membuat kobaran api besar yang siap melalap seluruh isi hutan menjadi abu. Di pemukiman, pertarungan sengit terjadi antara Datuk Pasya dan Erijal. Dari segi kecekatan dan kecepatan, Erijal jelas menang telak. Beberapa kali tebasannya mengenai tubuh Datuk Pasya, namun tidak lama luka akibat tebasan itu menghilang dengan sendirinya. Di lain sisi, Datuk Pasya memang terlihat lebih lambat. Ia bahkan belum benar-benar berhasil memberikan luka serius pada Erijal. Namun ketahanan fisiknya jauh melampaui Erijal. Semua luka yang ia terima dari pemuda itu seolah tidak memberikan efek apapun pada tubuhnya. Sebaliknya, beberapa goresan kecil dari serangan lemah pusako alam yang ia pegang dan berhasil mengenai kulit Erijal menciptakan luka yang terlihat dalam dan tidak bisa lagi kembali pulih seperti yang terjadi pada Datuk Pasya sendiri. Datuk Pasya terus mengayunkan pisau pusako alam secara acak dan berusaha mengimbangi kecepatan Erijal. Namun Erijal masih lebih cepat dalam menangkis dan melakukan serangan balasan menggunakan pukulan maupun ayunan pisau biasa di genggamannya. Hingga pada suatu kesempatan, Erijal berhasil merunduk ketika Datuk Pasya mencoba menebas lehernya. Erijal memanfaatkan posisi itu untuk meninju lengan Datuk Pasya dari bawah, hingga genggaman pusako alam di tangan pria itu melonggar. Lalu, hanya selangan hitungan detik, Erijal menendang pisau pusako alam dari tangan Datuk Pasya sekuat tenaga. Usahanya berhasil, pusako alam itu terlempar cukup jauh, dan tanpa pisau tersebut, Datuk Pasya sama sekali bukan masalah bagi Erijal. "Mati! Mati! Mati!" Dengan bertubi-tubi, Erijal meninju wajah dan perut Datuk Pasya. Datuk Pasya tidak bisa menghindari satupun serangan Erijal. Wajah, perut, dada, dan bahkan seluruh bagian tubuhnya menjadi samsak hidup Erijal dalam melampiaskan amarahnya yang sudah ia tahan puluhan tahun. Amarah yang sudah ia bendung sejak ayah kandungnya dituduh dan dipersekusi hingga berujung pembantaian massal yang ayahnya terpaksa lakukan pada anggota sukunya sendiri. "Kau hanya pengecut yang takut mati. Kau hanya menyalahkan ayah karena kau iri. Kau hanya pengecut dan ayahlah yang benar selama ini," teriak Erijal sambil terus menusuk dan memukuli Datuk Pasya tanpa henti. Dengan satu pukulan keras yang telak menerjang wajah Datuk Pasya, Erijal berhasil menghempaskan pria tua itu ke tanah dengan badan dipenuhi luka tusuk dan lebam-lebam. Butuh tenaga dan waktu yang lama untuk mengembalikan luka-luka itu untuk kembali sembuh.
Sekarang, siapa yang akan mati duluan? Hah? Tantang Erijal sambil berjalan ke arah pusaka alam yang terlempar jauh ke dekat semak. Ia berniat mengakhiri riwayat Datuk Pasya saat itu juga. Semua orang menyaksikan pertarungan itu hanya bisa diam. Mereka sudah melihat bagaimana Suja yang mereka kenal ternyata jauh lebih kuat dari bayangan mereka selama ini. Dan sayangnya, Suja berada di pihak jorong atas saat itu. Akhirnya, palasik mayat yang tersisa bisa saya bunuh. Batin Erijal ketika akan mengambil pusaka alam di tanah. Namun tiba-tiba saja, Datuk Pasya yang masih dalam keadaan terbaring setelah ditusuk dan dipukuli Suja segera berteriak. Kalian semua bakar rumah tempat orang-orang jorong atas tadi. Sekarang kita sudah tidak ada alasan untuk membiarkan mereka hidup, teriaknya. Erijal tersentak. Ia tidak siap dengan seruan perintah itu dan segera mendelik ke belakang. Dan di saat bersamaan, beberapa orang jorong tengah yang masih sanggup berdiri melemparkan obor-obor yang ada di tengah jalan pemukiman ke atap rumbia rumah tempat penyekapan para penduduk jorong atas. Hei! Pakik Erijal yang berusaha mencegah mereka melakukan itu. Sayang, ia terlambat. Ia hanya sempat memukul wajah pelempar obor tersebut. Tapi, obor-obor yang mereka bawa sudah terlanjur mereka lemparkan ke rumah tersebut. Obor itu melayang tinggi dan mendarat tepat di atap-atap rumah penyekapan. Asap perlahan mulai terlihat seiring terbakarnya atap rumbio kering di atas sana. Lalu, asap itu berubah menjadi pijar lidah api yang bergoyang dan terus membesar dibantu tiupan angin. Erijal yang panik segera menghempaskan tubuh pelempar obor tadi ke belakang dan langsung berlari ke rumah itu. Ia mengkedor-kedor pintu dan jendela kayu rumah itu sambil memastikan keberadaan orang-orang di dalam. Kalian di dalam? Panggil Erijal sambil menggedor-gedor dinding kayu rumah itu. Suja? Iya, ini kami, jawab orang-orang itu. Rumah ini akan terbakar, cepat kalian semua keluar, perintahnya sambil berpindah ke jendela kayu di bagian depan rumah itu agar suaranya lebih keras didengar para warga jorong atas di dalam. Kami semua di dalam keadaan terikat. Pintu di depan ini tidak bisa terbuka dan pintu belakang terkunci, ujar salah satu orang yang dekat dengan pintu. Erijal baru menyadari adanya palang kayu yang menghalangi akses keluar para warga dari rumah tersebut. Dengan diburu waktu dan tidak ada pilihan lain, Erijal memegang palang kayu yang sudah dipaku itu dan menariknya sekuat tenaga. Erijal berteriak untuk menambah kekuatannya. Wajahnya memerah dan urat-urat di tangannya terlihat menebal. Suja, di luar sana sudah aman? Suja, kalau belum, lebih baik kau pergi menyelamatkan diri kau dulu, perintah orang-orang di dalam. Mereka berkata demikian karena merasa sangat bersalah sudah membiarkan orang-orang tadi lewat hingga berujung terbunuhnya Mak Toti. Selain itu, dengan mengetahui Suja masih hidup, itu sudah cukup untuk membuat mereka sedikit merasa lega. Tidak, jawab Erijal sambil tetap berusaha menarik palang kayu itu hingga mulai berderit. Namun tanpa Erijal sadari, Datuk Pasya sudah berhasil menyembuhkan luka yang ia dapat dari Erijal tadi. Dengan mengendap-endap, ia memungut kembali pisau pusaka alam yang tadi tercecer dan berjalan ke arah Erijal. Suja, selamatkanlah diri kau dulu, pakik warga jorong atas di dalam. Tidak, saya tidak akan mengulangi apa yang dulu terjadi. Terakhir saya meninggalkan orang-orang di dalam ruangan seperti kalian ini. Saya menyesalinya seumur hidup. Kalian pantas untuk tetap hidup, ujar Erijal, mengenang kembali saat ia kehilangan teman-teman ruangan karantina di rumah gadang pada masa lalu. Para penduduk jorong atas seketika terdiam. Saat Erijal masih berjibaku menarik palang kayu itu, Datuk Pasya sudah tiba di belakangnya dan mengambil ancang-ancang. Lalu dengan tanpa ampun, ia menusukkan pisau pusaka alam itu di punggung Erijal secara bertubi-tubi. Mati kau, Erijal! Jerap, jerap, jerap. Pisau pusaka alam itu ditusukkan berkali-kali di punggung Erijal. Pada tusukan terakhir, Datuk Pasya menusuknya lebih dalam hingga menancap di punggung anak Datuk Koto itu.
Darah segar mengalir dari lubang-lubang pisau dan membasahi punggung baju Erijal yang sebelumnya sudah dibasahi keringat. Namun Erijal sama sekali tidak berteriak ataupun tumbang. Ia masih tetap berusaha menarik palang kayu itu sekuat tenaga sampai akhirnya kak! Palang kayu itu terbelah menjadi dua. Datuk Basya mundur beberapa langkah karena terkejut dengan Erijal yang berhasil mematahkan kayu setebal itu hanya dengan tarikan tangannya. "Ah, palangnya sudah rusak. Sekarang tendang lagi!" ujar seseorang dari dalam. Ketika mendengar suara kayu yang patah itu, Erijal menggenggam daun pintu itu dan menariknya dari arah luar. Sementara di dalam, orang-orang corong atas bersiap untuk menendang pintu kayu itu berkali-kali. Mereka harus melakukan dengan cepat karena kini udara di dalam sudah semakin panas dan titik-titik api sudah terlihat muncul di bagian dalam bangunan setelah lapisan atapnya jebol oleh rambatan api. Duk, duk, trak! Pintu kayu itu akhirnya jebol dan terbuka. Udara dingin corong atas menyeruak masuk dan seolah menyiram para penduduk yang sejak tadi bertumpuk-tumpuk menyesaki ruang tengah yang semakin panas di rumah itu. Para penduduk corong atas bersorak gembira ketika melihat Suja sudah berdiri di depan pintu dan telah menyelamatkan mereka. Namun, senyuman itu tidak bertahan lama karena mereka sadar adanya darah di dada dan sebuah pisau yang sedang ditusukkan oleh Syahrel yang masih berdiri di belakang punggung Suja. Wajah Erijal sudah pucat saat itu. Namun tujuannya untuk menyelamatkan penduduk jorong atas masih belum selesai. Ia mengeluarkan pisau yang jadi senjatanya satu-satunya dan membuka ikatan tangan dan kaki dua orang di depan pintu. Lalu setelah keduanya terbebas, ia menyerahkan pisau itu pada mereka. "Pakai ini dan buka ikatan kaki semua orang. Cukup kaki saja. Yang penting kalian bisa lari dari rumah ini," ujar Erijal dengan terengah-engah. "Tapi Suja, cepat lakukan. Biar saya tahan orang ini dan kalian bisa cepat pergi dari sini," perintahnya dengan nada membentak. Kedua warga jorong atas itu lalu mengerjakan apa yang Erijal perintahkan. Mereka bahu-membahu memotong tali yang mengikat kaki warga lainnya. Sementara Erijal berbalik badan dan menjaga orang-orang di dalam dengan menghalangi pintu masuk dengan tubuhnya. Datuk Basya sempat menarik pisau pusako alam dari punggung Erijal sebelum ia berbalik badan setelah sadar tusukannya belum mampu membuat orang itu tumbang. "Nah, sampai mana kita tadi?" tantang Erijal dengan wajah pucatnya. Datuk Basya menggeram dan langsung mengarahkan kembali pisau pusako alam ke tubuh Erijal dengan sisa kekuatannya. Erijal mencoba menghindari serangan-serangan itu meskipun gerakannya tidak lagi secepat dan selincah tadi. Ia hanya menghindar dengan menepisnya, tidak seperti sebelumnya yang sampai berpindah-pindah tempat. Selain karena beban rasa sakit, ia juga tidak ingin membiarkan orang-orang corong tengah dan Datuk Basya menghalangi para warga corong atas yang berusaha menyelamatkan diri dari dalam rumah itu. Sementara itu, satu persatu warga corong atas di dalam sudah terbebas dari ikatan. Mereka yang sudah bebas segera membantu membuka ikatan rekannya yang lain, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk melepaskan semua ikatan tidak terlalu lama. Dengan merunduk menghindari atap yang perlahan gugur dan terbakar, mereka berangsur lari keluar dari rumah itu. "Cepat, cepat!" teriak salah seorang warga yang mengkoordinir evakuasi di bawah nyala api itu. Mereka mendahulukan wanita dan anak-anak, lalu orang tua, dan terakhir para pria dewasa yang membentuk barisan pertahanan untuk mengamankan jalur evakuasi mereka. Ketika hanya para laki-laki yang tersisa, mereka tidak segera pergi sebagaimana rombongan yang lain. Mereka masih berdiri di depan rumah yang terbakar itu dengan dada yang bergemuruh. Rasa emosi mereka meluap saat menyaksikan apa yang ada di hadapan mereka. Beberapa meter di depan mereka, Erijal yang nampak kesulitan dan sudah berdarah-darah sedang berhadapan dengan Syahrel yang memegang pusako alam. Datuk Basya nampak sudah mengungguli Erijal yang semakin melemah. Tidak ada lagi serangan balik yang Erijal lakukan sekarang, hanyalah menahan Datuk Basya lebih lama agar para warga corong atas bisa pergi dari lokasi itu. Rasa hutang budi mereka terhadap Erijal membuat mereka tidak sampai hati untuk meninggalkan pria itu sendirian. Mereka sudah menyiapkan diri untuk bergabung membantu Erijal atau yang mereka kenal sebagai Suja untuk mengalahkan pimpinan corong tengah itu. Namun Erijal yang sadar beberapa orang itu tidak lari menjauh, segera mencegah mereka untuk ikut campur.
Kalian lari saja. Orang-orang ini tidak akan mati kalaupun kalian lawan. Cepat pergi! Perintah Erijal yang saat itu sedang berjibaku menahan lengan Datuk Pasya yang mencoba menyerang lehernya. Biarkan kami bantu kau Suja, teriak salah satu warga. Bantu saya dengan cara kalian pergi dari sini, jawab Erijal. Dengan menggigit bibir dan gigi yang bergemertak akibat geram dengan pilihan yang harus mereka ambil, orang-orang Corong Atas dengan sangat terpaksa pergi menuju arah hutan pemisah. Mereka keluar dari Corong Atas yang sudah porak-poranda oleh api dan sisa-sisa pertarungan mereka tadi. Mereka menyusul para wanita, anak-anak, dan beberapa pria lain yang sudah lebih dahulu pergi karena menjadi border pengamanan bagi para rombongan wanita dari kemungkinan serangan sisa-sisa warga Corong Tengah di sana. Perlahan, Erijal mulai kehilangan kesadarannya. Banyaknya luka yang tidak bisa ia sembuhkan dan terus mengeluarkan darah dari dalam tubuhnya, membuatnya kian lemah. Pertahanan dan daya serangnya menurun drastis, dan hal itu juga disadari oleh Datuk Pasya. Sudah sampai batas kau Erijal, tantang Datuk Pasya yang baik tenaga maupun keadaan fisiknya masih tanpa celah. Erijal tidak menjawab. Dengan pandangan yang lama-kelamaan kosong, ia masih mencoba menghindar dan menyerang meskipun melemah. Namun pada akhirnya, Erijal benar-benar mencapai batasnya. Pandangannya kabur dan arah pertahanannya kacau. Tubuhnya seketika oleng ke arah depan dan di saat bersamaan Datuk Pasya berhasil menusukkan pisau pusaka alam tepat menembus kembali dada Erijal untuk kedua kalinya. Sementara itu, suara percikan api dan aroma asap dari kayu rumah tempat penyekapan warga Corong Atas yang terbakar membuat pekerja Yos yang tadi pingsan akibat tembakan Amar terbangun. Awalnya ia hanya melihat asap-asap dan hawa panas yang begitu terasa di sisi kirinya. Ia mengira itu adalah bagian dari halusinasi pasca tak sadarkan diri. Namun saat ia kesadarannya sudah pulih sepenuhnya, ia menyadari bahwa rumah yang hanya berjarak beberapa meter dari tubuhnya itu sedang terbakar hebat. Ia segera duduk dan panik dan bersiap untuk lari. Tetapi di balik kilatan-kilatan cahaya api yang bergerak-gerak menerangi sisi rumah itu, pria tadi melihat ada seseorang yang sedang berjongkok sambil mengunyah-unyah sesuatu. Suara decakan mulutnya terdengar jelas, meskipun orang itu memunggungi pekerja Yos tersebut. Namun sepertinya orang itu menyadari bahwa pekerja Yos itu sudah terbangun. Ia menoleh ke belakang dan segera pergi dengan cara merangkak menuju sisi hutan dan meninggalkan sesuatu yang masih tertinggal di tepi dinding rumah. Pekerja Yos hendak mengejar orang aneh itu, namun fokusnya justru teralihkan dengan sesuatu yang orang itu tinggalkan. Ia berjalan mendekati sesuatu yang menempel atau seperti disandarkan di dinding itu dan berusaha meyakinkan dirinya benda apa yang dimakan orang tadi. Namun, untuk sepersekian detik, ia hanya diam terpaku sebelum akhirnya ia berteriak dan lari tunggang langgang ke depan. Gerakan Erijal seketika terhenti, tatapannya kosong dan darah mengalir dari mulutnya. Lalu tubuhnya roboh ke belakang dengan keadaan mata yang masih terbuka. Namun pandangannya terlihat kosong menatap langit. Warga Corong Atas yang masih tersisa lantas berteriak histeris melihat tumbangnya Erijal dari kejauhan. Mereka ingin segera kembali, tapi istri dan orang tua mereka segera memegangi tangan mereka. "Ikuti apa yang Suja minta!" ujar salah seorang tua yang sambil menahan dan menarik tangan anak laki-lakinya yang kembali mencerit. "Bang Suja!" Datuk Pasya tersenyum puas. Dengan sombongnya, ia berjalan dan melangkahi tubuh Erijal yang napasnya sudah tersengal-sengal. Merasa posisi mereka sudah berbalik, ia mengulangi pertanyaan Erijal tadi sebagai bentuk mengejek. "Nah, siapa yang mati sekarang?" tantang Datuk Pasya sambil mengangkat pisau pusaka alam tinggi-tinggi dan siap menusukkannya ke kening Erijal. Namun tiba-tiba terdengar suara orang yang berteriak sangat kencang dan penuh kepanikan. "Tolong! Tolong! Bang Heru! Bang Heru dibunuh!" Seorang pekerja Yos yang tadi menemani Heru untuk memeriksa suara di samping rumah penyekapan muncul dari samping rumah itu. Wajahnya terlihat pucat, matanya terbelalak ketakutan, dan ia berlari seperti di belakangnya ada hewan buas yang mengejar. Ia berteriak sambil menghampiri rekannya yang sedang bersandar di pohon akibat cedera yang ia alami.
Teriakan itu memancing perhatian seluruh orang yang berada di sana, termasuk Datuk Pasya dan Erijal yang kondisinya masih setengah sadar. "Kenapa?" tanya rekan pekerja itu yang belum mendengar jelas ucapan pria itu saat ia berlari tadi. Bang Heru dibunuh. Lehernya sudah terbuka dan hampir putus di samping sana." Paniknya sambil menunjuk sisi rumah tempat ia melihat mayat Heru yang dalam kondisi menggenaskan itu. Seluruh orang di sana saling berpandangan dengan tatapan takut. Namun hanya satu orang yang tersenyum saat mendengarkan kabar itu. Erijal. "Tidak sia-sia, saya berusaha menahan kau dari tadi. Bersiap-siaplah, anak itu sudah sampai di sini," ejek Erijal. Erijal mempertaruhkan keselamatannya untuk mencapai satu di antara dua kemungkinan yang sama-sama menguntungkan untuknya. Jika ia memang dalam pertarungan dengan Datuk Pasya, maka ia bisa membunuhnya. Namun jika ia kalah, ia memastikan ia memberikan waktu yang cukup panjang untuk Taufik menemukan kembali mangsa-mangsa untuk menyempurnakan induk palasik mayat dalam tubuhnya. "Diam kau!" bentak Datuk Pasya dengan jengkel kepada Erijal yang tersenyum mengejek ke arahnya. "Wang nan kan matilah Datuk Pasya," ujar Erijal. Datuk Pasya lalu kembali mengangkat pisau pusaka alam dan melanjutkan apa yang tadi sempat tertunda. Cerap! Erijal seketika diam dan tidak bergerak lagi. "Itu yang kelima," ujar Taufik pada Datuk Koto dan Agam. "Kenapa kau tidak langsung memakan siapapun yang kau temui? Kau bisa memakan pria yang tewas di motor tadi, atau Nyatoti," ujar Datuk Koto. "Saya hanya ingin menghidupkan ini dari darah mereka yang sudah membunuh ayah dan ibu." "Baiklah, tapi kau sudah lihat hasilnya. Kau tahu kau terlambat? Erijal sekarang sudah..." "Tidak, sama sekali tidak," potong Taufik. "Kau sengaja? Saya tidak akan tega dan merasa bersalah jika saya sendiri yang melakukannya. Lagi pula, itu sudah yang terbaik untuk beliau. Beliau sudah hidup dan tersiksa begitu lama," jawab Taufik. "Ya sudah, kau tahu apa yang harus kau lakukan," ujar Datuk Koto lalu membuka kedua peti kayu berisi daging di hadapan Taufik. Taufik lalu mengambil dua bongkah daging manusia yang terhidang di hadapannya. Kepala para pemilik daging itu diletakkan tepat di atas onggokan daging itu. Keduanya adalah Doni dan Heru. Kali ini, Taufik mulai mengunyah daging itu tanpa rasa jijik dan ragu. Ia mengawalinya dengan daging Doni hingga habis. Lalu ia beralih pada daging Heru tanpa jeda dan minum sama sekali. Lalu tiba-tiba seluruh obor yang menerangi lorong tempat Taufik memakan daging itu padam dan membuat pemandangan Taufik gelap seketika. Di dunia nyata, tubuh Doni yang menancap di pohon halaman rumahnya Nyatoti perlahan menjadi kering dan menyusut seperti mumi. Hal yang sama juga terjadi pada mayat Heru dengan keadaan leher tergorok. Tubuhnya perlahan-lahan menjadi kering dan kurus hingga hanya tersisa tulang yang berbalut kulit dengan bola mata yang mencuat keluar. Rumah gadang yang sudah terbengkalai di tengah-tengah corong atas lama. Tiba-tiba dari dalamnya terdengar suara rancang yang berderit dan suara gumaman dari dalam ruangan karantina. Lantai-lantai kayu yang sudah rapuh itu berbunyi dan terdengar suara langkah kaki beberapa orang yang berjalan pelan menuju sisi pintu. Beberapa pasang kaki pucat dan kebiruan turun dari ranjang dan menjejakkan kaki mereka ke lantai rumah gadang. Secara bersama-sama, kaki-kaki dengan luka-luka borok dan kantung-kantung air yang belum pecah dan meneteskan cairan yang berbau tidak sedap itu lalu menuruni tangga dan menuju ke arah pemukiman. Sementara di hutan pemisah, Pajri dan Amar sudah buntu terkepung oleh api yang terus merambat ke arah mereka. Namun meski sudah mengancam nyawanya, Pajri sama sekali tidak ingin pergi membiarkan Taufik dan Erijal di dalam sana. Tidak bisa, apinya akan sampai ke sini. Kita harus keluar ke sisi jorong tengah, ujar Amar yang bersusah payah mencoba untuk berdiri. Tidak, Abang dan Om Suja ada di jorong atas sana, ujar Pajri yang bersikeras akan menunggu waktu yang tepat untuk kembali ke jorong atas. Mau kau diam di sini atau membawa motor kau ke sana? Kau akan mati, Pajri. Apa kau bisa menolong mereka kalau kau saja mati di sini? Cepat, kita harus keluar sekarang, paksa Amar.
Di tengah kebuntuan itu, sebuah kabut tebal tiba-tiba datang seperti ombak yang merambat dari belakang Fajri dan Amar. Kabut berhawa dingin itu terasa begitu menusuk dan seakan-akan bisa membuat apapun yang dilaluinya membeku. Amar dan Fajri saling berpandangan saat menyadari kedatangan tiba-tiba kabut tersebut. "Kabut apa ini?" tanya Amar sambil mencoba menyentuh kabut yang merambat rendah itu dan seketika membuat sekelilingnya dingin. Tetapi Fajri tidak menanggapi pertanyaan itu. Pandangannya lurus ke depan dan ia terlihat begitu terkesima dengan apa yang ia lihat. "Om, lihat," tunjuk Fajri ke pandangan matanya. Kabut-kabut itu menjalar melewati setiap pepohonan di hutan pemisah dan mematikan api-api yang tengah berkobar. Dalam waktu singkat, seluruh api yang sebelumnya membakar pepohonan hingga ke dahannya dan rumput-rumput di sana seketika padam tanpa menyisakan satupun sisa cahaya. Kabut itu terus menyebar dan merayap sampai ke sisi di mana para warga Corong Tengah berada. Kabut itu datang dan melewati mereka seperti angin yang bertiup kencang, serta memberikan perasaan yang membuat hati mereka cemas. "Apinya mati," ujar mereka keheranan. Kini seluruh permukaan tanah di hutan itu ditutupi oleh lapisan kabut tadi. Suasananya seketika berubah menjadi begitu hening dan tidak nyaman. Hal itu tidak hanya dirasakan oleh para warga Corong Tengah di bibir hutan, tetapi juga Amar, Fajri, serta 2 orang pengendara motor Yos yang masih mencari jalan keluar setelah mereka ditinggalkan di tepi tebing. "Perasaan saya tidak enak," jujur Amar. Hingga tiba-tiba, dari atas pepohonan, ada suara benda-benda berukuran besar yang berjatuhan ke tanah dan menimbulkan suara gaduh. Jumlahnya tidak hanya 1, namun puluhan dari berbagai arah yang berada dari dalam hutan. Kedua orang pekerja Yos yang masih tersesat mencari jalan keluar mendapati benda itu jatuh berjarak hanya beberapa meter di depan mereka. Awalnya mereka mengira benda itu adalah buah nangka besar atau mungkin hewan yang tertidur di dahan lalu kemudian jatuh. Namun mereka seketika tercekat saat benda itu tiba-tiba berdiri dan berbalik menatap mereka dengan 2 buah mata berwarna putih, menyala dan aroma busuk yang memuakkan. Suara benda-benda jatuh juga terdengar dari ruang gelap di hadapan Taufik. Setelah suara itu berhenti, suara berikutnya terdengar seperti sesuatu yang diseret di permukaan pasir dan tanah. Tidak lama setelahnya, aroma amis darah dan bau busuk merebak memenuhi ruangan. Ruangan yang semula hanya diisi oleh 3 orang itu mendadak terasa sesak dan pengap. Ada desahan napas yang berat dan suara napas sesak yang memburu terdengar dari balik kegelapan. Lalu saat obor itu kembali menyala, puluhan mayat dengan berbagai bentuk dan keadaan tubuh yang selama ini membentuk lorong mayat sudah turun dan berdiri mengelilingi Taufik. Taufik memperhatikan mereka satu persatu dengan wajah datar. Mereka semua adalah para pengguna palasik mayik dan mayat-mayat yang jadi makanan mereka di masa lampau. Mereka yang selama ini dibelenggu dan tidak bisa dikendalikan, kini terbebas dan siap melakukan apapun. Sekarang mereka ada di bawah kendali sang induk palasik yang sudah terlahir kembali dari tidur panjangnya selama puluhan tahun. "Kau sudah menyelesaikan semuanya dan membangkitkan lagi sosok itu. Kini kau adalah induk dari semua mayat yang ada di hadapan kau sekarang," ujar Datuk Koto lalu menghilang bagaikan bayangan. Para mayat itu hanya diam sambil menatap Taufik dengan mata-mata mereka yang sudah menguning, bahkan menjadi putih tanpa bagian hitam sama sekali. Kulit mereka kekuningan dan urat-urat mereka menebal, sama halnya dengan keadaan mayat yang tidak dikuburkan setelah kematian. Namun Taufik sama sekali tidak merasakan jijik ataupun takut. Ia justru tahu ia sudah memegang kuasa. Dan makhluk-makhluk mengerikan ini adalah bala tentara dan anak-anaknya yang akan patuh pada perintah sang induk. Taufik melihat tangannya sendiri karena merasakan ada sesuatu yang bergerak di dalam tangannya itu. Urat-urat kebiruan dan keras menjalar dari telapak tangan hingga ke dadanya. Urat itu lalu terus menjalar hingga memberikan sensasi menusuk di antara kedua matanya.
Sekarang saya sudah ada di urat nadi kau, kepala Taufik. Taufik bisa melihat semua dari mata para pengguna palasik mayat terdahulu. Tidak hanya dari Datuk Koto, Agam, dan Kanda, namun dari semua penggunanya yang telah mati maupun masih hidup saat ini. Semua kenangan masa hidup mereka, semua yang mereka rasakan, dan semua yang mereka lakukan. Salah satunya berasal dari Erijal yang pandangan terakhir kalinya adalah menatap wajah Syahrel, Datuk Pasya, sebelum pisau pusako alam menancap menembus rongga mulutnya. Dan di saat yang sama, ia juga memperhatikan sudut pandang Datuk Pasya dan hal apa yang ia lakukan di masa lampau. Taufik naik ke atas peti daging yang sudah ia habiskan, lalu menghadap ke arah para mayat yang sudah menunggu arahannya. "Jemput saudara kalian yang tersisa itu," ujar Taufik. Datuk Pasya mencabut pisau itu dari kening Erijal dan dengan waspada segera melihat ke sekelilingnya. "Kalian yang tersisa merapat ke saya sekarang," perintah Datuk Pasya sambil mencabut pusako alam dari kening Erijal. Dengan tubuh yang perlahan sudah sedikit pulih, setelah berbaring di atas tanah sejak tadi, para warga Corong Tengah berkumpul menjadi tameng hidup bagi Datuk Pasya. "Anak itu sudah dapat 4, jangan sampai dia dapat 1 lagi," ujar Datuk Pasya sambil menggenggam erat pisau pusako alam di tangannya. Para warga Corong Tengah hanya bisa menggigil sambil bersiap. Angin malam itu tiba-tiba terasa berbeda. Mereka tidak tahu makhluk seperti apa yang sebenarnya mereka lawan. Hingga seorang Syahrel yang sudah memegang senjata kuno seperti pusako alam saja bisa ketakutan seperti itu. "Jangan lepaskan pandangan kalian. Dia pasti masih berada di sekitar sini, bersembunyi di balik tempat-tempat gelap," ujar Datuk Pasya. Namun di luar dugaan, tiba-tiba dari salah satu sisi hutan, Taufik muncul dengan tangan kosong dan mulut yang masih menyisakan bercak darah. Kemunculannya seketika membuat para warga Corong Tengah gemetar. Ada aura yang berbeda berasal dari remaja itu yang saat ini berjalan ke arah mereka. "Itu dia! Cepat kalian tahan tubuh anak itu, biar saya sembelih lehernya," komando Datuk Pasya. Tugas para warga Corong Tengah hanya menahan tubuh Taufik agar tidak bisa menghindar. Jika sebelumnya Datuk Pasya memerintahkan mereka maju untuk menghabisi Toti dan Erijal karena tidak mengetahui keduanya adalah palasik mayat atau bukan, maka kali ini Datuk Pasya tahu bahwa hanya senjata yang ada di tangannya yang bisa menghabisi Taufik. "Tidak usah takut, dia hanya baru mendapat 4 mayat. Dia belum sempurna. Tahan dia, dan jangan sampai ada di antara kalian yang tergigit atau diminum darahnya oleh dia," pekik Datuk Pasya. Beberapa warga Corong Tengah lalu berlari dengan membawa senjata menuju Taufik yang berjalan santai dan menunduk. "Jadi kau yang berulah itu, hah? Dasar bocah!" pekik warga Corong Tengah sambil bersiap menebaskan cerulitnya ke leher Taufik. Namun saat itu juga Taufik mengangkat kepalanya dan menatap langsung mata warga itu. Pandangan keduanya saling bertemu dan beberapa detik lalu tanpa alasan yang jelas, kedua kaki orang itu kehilangan tenaganya dan ia jatuh tersungkur tepat di hadapan Taufik yang kemudian leluasa melewatinya tanpa gangguan. Kaki saya! Paniknya sambil meraba kakinya yang masih ditutupi celana panjang yang ia kenakan. Beberapa orang lain kembali berlari ke hadapan Taufik secara bersamaan. Dengan berbagai senjata, mereka kembali berusaha menusuk dan menebas Taufik. Namun belum sampai senjata-senjata itu mereka pukulkan dan tusukkan ke arah Taufik, sesuatu di dalam tubuh mereka terasa pecah dan tiba-tiba darah menyembur keluar dari mulut dan hidung mereka tanpa terkendali. Mereka terkapar di tanah sambil terus memuntahkan kumpalan-kumpalan darah hitam ke tanah. Tenggorokan mereka sesak seolah dicengkram dari dalam tubuh mereka sendiri. Batuk yang begitu menyakitkan itu bahkan membuat mereka tidak sanggup berdiri hingga tubuh mereka menjadi pucat. "Hei, ada apa dengan kalian?" tanya warga Corong atas lainnya yang belum beranjak dari tempatnya berdiri di sekeliling Datuk Koto. Namun mereka tidak ada satupun yang menjawab karena mereka masih belum bisa menghentikan batuk dan muntahan darah dari dalam mulut mereka. Sementara orang pertama yang jatuh di hadapan Taufik tadi masih memegangi dan meraba-raba kakinya, seolah mencari sesuatu di balik celana panjangnya itu. Tatapannya nanar dan peluhnya mengalir akibat serangan ketakutan dalam dirinya.
Dengan gemetar, ia menyikap celananya dan menjerit ketika melihat kakinya sudah mengecil bagaikan bilah bambu yang dilapisi kulit. Seluruh daging kaki pria itu habis dan kakinya yang tadi normal kini sudah layu lumpuh. Pekiknya. Datuk Pasya yang menyaksikan keanehan-keanehan pada warganya itu seketika tersentak dan refleks menundukkan pandangannya ke tanah. Kalian jangan lihat matanya, menunduklah, dia sudah... Orang-orang yang mengelilingi dan menjadi tameng hidup Datuk Pasya tiba-tiba roboh satu persatu. Di antara mereka semua, hanya Datuk Pasya dan seorang warga corong tengah di depannya yang sempat menundukkan pandangannya tepat waktu. Namun suara rekan-rekannya yang ambruk membuat pria di hadapan Datuk Pasya itu refleks mengangkat lagi kepalanya untuk melihat apa yang terjadi. "Pak, apa yang terjadi, Pak, pada orang-orang itu?" Pria itu tumbang ke belakang dan wajahnya mendongak persis di depan kaki Datuk Pasya. Pria itu menganga seolah meminta tolong, namun Datuk Pasya tidak bisa melakukan apapun lagi. Tubuh pria itu sudah terlihat kering, rambut di kepalanya yang semula lebat telah rontok. Tetapi ia masih mencoba bernapas dalam kesakitan yang tidak terperikan sebelum akhirnya napasnya terhenti. "Brengsek, anak itu sudah menyelesaikan semuanya. Dia sudah jadi pemuncak induk palasik mayat." Batin Datuk Pasya masih dalam posisinya menunduk. Datuk Pasya menggenggam erat pisau pusako alam di tangannya. Telapak tangannya mendingin dan jantungnya berdegup kencang. Peluh ketakutan yang sudah lama sekali tidak ia rasakan kini kembali membasahi kening dan lehernya. Ia tidak tahu apa yang ada di hadapannya sekarang dan apakah masih ada warga corong tengah yang tersisa untuk melindunginya. Dengan napas memburu dan pandangan yang tertuju pada kaki dan perutnya sendiri, Datuk Pasya mencoba menebas-nebas udara di hadapannya, berharap Taufik berada di jangkauannya dan tertebas oleh pusako alam itu. "Ke arah mana kau menggunakan senjata kau itu?" "Saya di sini," panggil Taufik dari arah belakang. Datuk Pasya segera berbalik dalam keadaan menunduk sambil mengayunkan pisaunya. Namun melalui ujung matanya, ia bisa melihat kaki Taufik yang berdiri beberapa meter di luar jangkauan serangannya. "Apa kau menikmati membunuh orang, Datuk?" tanya Taufik. "Mati kau, sialan! Mati kau bersama ilmu terkutuk kau itu!" bentak Datuk Pasya. "Bagaimana kau bisa membunuh saya dengan kekuatan seperti itu?" tanya Taufik yang hanya melihat kakinya saja dari pandangan Datuk Pasya. "Pengecut, seorang pengecut besar yang takut mati." Gigi Datuk Pasya bergemeretak namun tidak menanggapi ucapan remaja itu. "Kau bahkan tidak pantas menyandang nama itu sama sekali. Besi rongsok tua dari tempat sampah." Tidak terima ejekan itu terlontar dari mulut anak remaja ingusan seperti Taufik. Datuk Pasya mengangkat kepalanya untuk menantangnya. Namun tidak sampai 1 detik kedua mata mereka bertemu dan itu sudah cukup untuk membuat bola mata kiri Datuk Pasya pecah. Dan daging-daging bola matanya itu mengalir keluar pipinya. "Anjing!" Pekiknya merasakan rasa sakit yang luar biasa. Ia menutupi lubang mata kirinya yang kini hanya tersisa ruang kosong dan darah. "Apa kau menikmati membunuh orang, Datuk?" tanya Taufik lagi mengulangi pertanyaan yang sama. Datuk Pasya masih dalam posisinya. Ia mencoba mengembalikan kondisi mata kirinya, namun usahanya itu sia-sia. Bagaimanapun ia berusaha memfokuskan tenaganya untuk mengembalikan matanya itu. Hasilnya sama sekali tidak ada yang terjadi. Efek berhadapan dengan induk palasik mayik setara bahkan lebih buruk dari tebasan pusako alam. Alhasil, ia kembali pada keadaan yang hanya bisa melihat kaki Taufik yang masih berdiri diam. Namun tiba-tiba saja sebuah angin berhembus dari arah atas. Lalu Taufik berbicara pada seseorang yang ada di sana selain Datuk Pasya. "Akhirnya kalian datang," ujar Taufik pada sesuatu yang datang mendekat itu. "Datuk Pasya, kalau kau tanyakan pada saya pertanyaan tadi, apakah saya menikmati membunuh orang lain? Sepertinya jawabannya iya. Terlebih pada orang-orang yang sudah mengambil kebahagiaan yang saya bisa rasakan di dunia ini. Sejak saya tahu kalian pelakunya, saya sudah lama sekali menunggu hari di mana saya bisa melampiaskan pada kalian. Ya, seperti hari ini. Tapi untuk kau, saya akan mengalah dan memberikannya pada mereka. Mereka lebih berhak menikmati proses ajal kau itu," ujar Taufik. Datuk Pasya terdiam dan tidak memahami maksud Taufik. Namun saat itu, dari ujung matanya,
Datuk Pasya melihat beberapa pasang kaki lain dengan warna kulit putih pucat, dipenuhi borok dan gelembung serta bekas-bekas luka bernanah yang baru saja hadir dan berdiri di kiri dan kanan Taufik. Daripada saya, mereka yang lebih berhak menikmati teriakan dan proses kematian kau, ujar Taufik sebelum kaki-kaki itu berlari ke arah Datuk Pasya dengan suara teriakan melengking dan napas yang terdengar seperti mengendap penyakit asma. Di hutan pemisah, para mayat-mayat yang dahulu digantung di pohon-pohon yang berada di sana berjatuhan ke tanah. Mereka lalu bangkit dan berjalan kontai ke arah sisi corong atas, tempat barisan warga corong tengah berada. Fajri dan Amar hanya bisa tercekat sambil menutup mulut mereka. Mayat-mayat yang berbau busuk itu berjalan melewati sisi kiri dan kanan mereka tanpa menoleh, seolah tidak melihat keberadaan keduanya yang ketakutan setengah mati di bawah pohon tempat mereka bersembunyi itu. Sedangkan di bagian dalam hutan, 2 orang pekerja yos yang tersesat kini sudah dalam keadaan tergantung di sebuah dahan pohon dengan lidah menculur dan bola mata yang mencuat keluar akibat kepala mereka diremas dengan sangat kuat. Sementara itu, para warga corong tengah yang tidak dapat melihat ke bagian dalam hutan akibat kabut yang tadi datang, dikejutkan dengan kemunculan siluet orang-orang dari dalam hutan tersebut dalam jumlah besar. Bayangan mereka yang baru terlihat ketika mereka berjarak beberapa meter lagi dari posisi para warga membuat mereka tidak sempat untuk menyiapkan diri. Terlebih ketika mereka menyenter salah satunya, seseorang yang datang itu memiliki fisik dan gerakan berjalan yang aneh. Entah mereka salah lihat atau ada sesuatu yang dikalungkan orang itu, tapi yang mereka lihat, seseorang itu berjalan dengan rahang yang menggantung sejajar dengan lehernya. "Sialan, apa itu?" teriak salah satu warga sambil memegang erat bilah bambu yang jadi senjatanya. "Orang? Mereka orang dari mana?" panik yang lainnya. "Tidak mungkin ada orang sebanyak itu keluar dari dalam hutan ini," bantah warga yang lain. "Kalian lihat wujud mereka, itu bukan manusia," pekik salah satu warga pemegang senter sebelum melemparkan senternya dan berlari menjauh dari hutan pemisah. Menyadari hal yang sama, anggota rombongan itu kemudian terpecah-pecah. Mereka yang ketakutan seketika kehilangan mental pemberaninya dan lari tunggang langgang kembali ke arah pemukiman. Sementara segelintir kecil sisanya justru memperkuat kuda-kuda dan genggaman mereka pada senjata yang mereka punya dan bersiap melawan makhluk itu. "Mereka lambat dan tanpa senjata, sedangkan kita punya. Mereka pasti orang-orang jorong atas yang datang untuk menolong keluarga mereka. Tidak usah takut, mereka tidak akan bisa apa-apakan kita," ujar salah satu warga sambil mengangkat genggaman tangannya tinggi-tinggi ke langit dan membakar semangat rekannya yang lain. Namun tiba-tiba saja, entah sejak kapan, sosok mayat dengan kulit meleleh dan rahang yang tanggal itu sudah ada di hadapan pria tadi dan langsung menatap matanya dalam-dalam. Tanpa sempat berteriak, tubuh warga corong tengah itu langsung ambruk dengan kondisi sudah mengering tanpa daging. Melihat hal itu, para warga yang bertahan sontak berteriak ketakutan. Keberanian mereka yang tadi sempat kembali membara, seketika padam disiram rasa takut yang begitu dahsyat. Mereka melempar senjata-senjata mereka dan berlari sekuat tenaga untuk menghindari mayat-mayat itu. "Lari secepat mungkin, lari!" teriak salah seorang di antara mereka. Namun, mimpi buruk warga corong tengah menjadi nyata ketika mereka menoleh ke belakang. Mayat-mayat yang tadi berjalan terseok-seok itu kini berlari dengan sangat cepat ke arah mereka sambil mengeluarkan suara-suara mengerikan. "Bapak siapa? Kenapa Bapak jahat pada kami? Bapak harusnya sudah mati bersama kami. Bapak kenapa jadi parasik mayat? Apa Bapak juga merasakan sakit seperti kami?" Suara anak-anak itu terus menanyai Datuk Pasya. Kaki-kaki kecil mereka mengelilingi Datuk dan terus menanyainya pertanyaan yang sama secara berulang-ulang. Datuk Pasya sudah mencoba mengayunkan pisau pusaka alam ke tubuh-tubuh mereka. Namun pisau itu hanya menebas ruang kosong. Padahal kaki-kaki pucat dan penuh luka dari anak-anak itu berlarian tepat di hadapan tubuh Datuk Pasya yang sedang menunduk. "Pergi kalian! Pergi kalian!" usir Datuk Pasya. "Datuk Koto sudah merawat kami dan Bapak justru menyalahkannya. Bapak tahu apa yang sudah terjadi. Bapak pengecut, penakut," ejek sebuah suara lainnya. "Pergi kalian anak-anak laknat, anak-anak iblis," pekik Datuk Pasya sambil mengusir anak-anak itu.
Namun tiba-tiba sepasang kaki dengan sendal kecil beraksesoris bunga melangkah mendekati Datuk dan berhenti di hadapannya. "Ayah," panggil suara seseorang yang baru datang itu. Datuk Pasya tersentak. Suara itu adalah suara yang Datuk Pasya sangat kenali. "Putri," jawab Datuk Pasya mengenali suara lembut itu adalah milik mendiang anak pertamanya. "Ayah, kenapa ayah melakukan itu?" tanya suara itu. Datuk Pasya menggigit bibirnya. "Aku sayang ayah, ibu juga sayang ayah. Tapi kenapa ayah memperlakukan kami seperti itu?" "Kau sudah mati, nak?" "Iya, dan kematianku itu akibat ayah sendiri." Putri sudah mati. Tubuh kau sudah ayah jadikan minyak untuk ayah bisa bertahan hidup. Tapi sekarang aku di sini ya." "Tidak." "Lihat, aku bahkan memakai sepatu yang ayah belikan. Sepatu terbaik yang aku punya," ujar sosok itu sambil menggerakkan kakinya dan menyodorkannya ke depan agar Datuk yang menunduk bisa melihatnya. Datuk Pasya menoleh pada kaki itu lagi. Benar, itu adalah sepatu yang dulu ia belikan dan menjadi sepatu terakhir yang anaknya pakai pada malam kematiannya itu. "Ayah, apa ayah tidak mau meminta maaf padaku?" tanya Putri. "Aku belum pernah mendengar ayah meminta maaf. Mungkin ini terakhir kalinya kita bisa bertemu. Apa ayah tidak mau lagi melihatku dan mengatakan sesuatu?" Hati Datuk Pasya akhirnya luruh. Perlahan, ia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah depan. Dan ternyata apa yang diucapkan Putri sejak tadi tidaklah sebuah kebohongan. Putri kecilnya itu berdiri di sana dan tersenyum padanya. Tidak ada amarah pada wajah Putri, meski dulu Datuk Pasya terpaksa secara tidak langsung membunuhnya karena membutuhkan minyak mayat untuk memperpanjang umur Datuk Pasya sendiri. "Putri, anak-anak tadi, mana mereka? Mana Taufik? Dan kenapa kau ada di sini?" tanya Datuk Pasya melihat ke kanan dan ke kirinya. Semua anak-anak yang tadi berputar-putar di sekitarnya menghilang. Begitu juga Taufik. "Sudah ayah, tidak usah pedulikan mereka. Sekarang sudah ada aku di sini," ujar Putri. Putri lalu berjalan ke pelukan ayahnya. Datuk Pasya yang semula ragu akhirnya memeluk anak itu balik dengan sangat erat sambil meminta maaf. Ambisinya untuk abadi kala itu memang menggelapkan matanya untuk sesaat. Putri yang sakit-sakitan sejak kecil secara sengaja Datuk Pasya biarkan hingga akhirnya meninggal dunia. Tujuannya adalah agar mayatnya bisa ia jadikan minyak palasik tanpa dicurigai orang-orang. Keduanya lalu saling bertatapan melepas rindu yang sebenarnya sudah terlambat itu. Putri memegangi kedua pipi ayahnya dan menatap mata ayahnya dalam-dalam, sementara Datuk Pasya masih memeluk tubuh anaknya itu. "Ayah," sapa Putri sambil memegangi pipi Datuk Pasya yang sudah berlinang air mata. "Iya nak," jawab Datuk Pasya. "Apa ayah menikmati saat membunuh orang?" Tiba-tiba cengkraman Putri di pipi Datuk Pasya menjadi begitu kuat dan tidak bisa dilepaskan. Kuku-kuku Putri menjadi silet yang tajam dan menusuk pipi Datuk Pasya hingga menembus ke dalam mulutnya. Wajah cantik Putri perlahan berubah menjadi wajah Taufik yang kini bertatapan mata dengan Datuk Pasya tanpa bisa lagi ia elak. "Saya sangat menikmatinya," ujar Taufik menjawab pertanyaannya sendiri. Tali-tali rantai tiba-tiba sudah mengikat tangan dan kaki Datuk Pasya. Kedua kaki pria itu kemudian ditarik hingga tubuh dan kaki Datuk dalam posisi melayang dengan kepala berada di genggaman tangan Taufik. Masing-masing rantai itu dipegangi oleh anak-anak kecil berkulit rusak yang tadi mengelilingi Datuk Pasya dan menanyainya pertanyaan yang sama berulang-ulang. "Putar-putar, putar-putar, putar-putar," teriak anak-anak itu dengan riang, lalu mulai menarik dan membawa rantai pengikat itu melalui bagian-bagian tubuh Datuk Pasya dan menariknya dari dua sisi yang berlawanan. Krak, krak, krak. Siku lengan Datuk Pasya patah menekuk ke arah yang salah, disusul dengan lutut dan pinggangnya. Datuk Pasya memengkik kesakitan dan berusaha menahan gerakan yang tidak bisa ia kendalikan itu. Namun tubuhnya justru semakin terpelintir seperti kain basah yang sedang diremas untuk mengeluarkan airnya. Datuk Pasya menjerit
dalam tangis, menahan rasa sakit dan setiap bagian tubuhnya yang patah dan remuk dalam hitungan detik. Namun Taufik tidak membiarkan itu usai begitu saja. Sementara anak-anak itu nampak begitu riang dan masih memutar-mutar tubuh Datuk Pasya seperti hewan yang dipanggang. Taufik terus memegangi kepala Datuk Pasya, mengganjal kelopak dan bola mata pria itu dengan ibu jarinya agar tetap terbuka dan memastikan Datuk Pasya tetap sadar dan merasakan semua rasa sakitnya. Tatapan Datuk Pasya terlihat sangat ketakutan dan menahan sakit yang sudah tidak bisa lagi ia samakan dengan seluruh rasa sakit yang pernah ia rasakan seumur hidupnya. Kaki, tangan, pinggangnya sudah tidak lagi berbentuk. Satu-satunya yang masih pada posisinya hanyalah leher dan kepalanya yang sejak tadi dipegangi oleh Taufik. Sakit! Rintihnya, berharap Taufik akan mengiba. Namun tatapan anak itu sama sekali tidak menunjukkan ia akan menaruh belas kasihan pada Datuk Pasya. Rasa sakit yang kau rasakan ini tidak lama, Pak. Hanya beberapa menit saja. Sementara saya dan semua warga Jorong Atas merasakan penderitaan selama bertahun-tahun. Hingga kami kehilangan orang-orang yang kami cintai karena fitnah yang kau buat. Dan sekarang kau sendiri menggunakan ilmu itu untuk nafsu kau sendiri, ujar Taufik dengan tatapan dingin. Datuk Pasya menatap Taufik dengan memelas. Maafkan saya. Maafkan yang sudah saya lakukan pada kalian, pada orang tua kau, pada semua orang di sini. Saya salah. Saya akui saya salah dan pengecut. Saya mohon, saya akan pergi dari sini dan tidak mengganggu kalian lagi. Rintih Datuk Pasya merendahkan harga dirinya demi selamat. Taufik terdiam. Matanya terlihat sayu dan menatap kasihan pada wajah Datuk Pasya yang ia pegang sekarang. Dengan menggunakan ibu jarinya, ia menyeka kantung mata dan pipi Datuk Pasya yang mulai dialiri air mata. Saya sudah melihat semuanya masa lalu kau. Bagaimana kau berpikir dahulu? Dan bagaimana kau menghabisi serta mengolah mayat anak kau sendiri agar kau abadi? Jadi kau sudah sadar selama ini kau salah? Iya. Saya sadar, saya salah. Saya tidak akan mengusik kalian lagi. Jika perlu, saya akan pergi dari Jorong Tengah, ujar Datuk Pasya yang asalnya kembali setelah melihat Taufik yang perlahan luruh. Taufik membelai wajah Datuk Pasya dengan lembut. Ayah saya, Kanda, seharusnya bisa melakukan hal yang sama. Tapi beliau bukanlah orang yang jahat seperti kau. Beliau malah mati begitu saja. Kenang Taufik. Memang ayah kau orang baik. Ayah kau orang baik. Saya mengakui saya salah. Jika kau ingin kembali ke kampung Jorong Tengah, kembalilah. Saya akan bersihkan nama baik ayah kau dan ibu kau. Lalu kau bisa dipercaya kembali oleh masyarakat, ujar Datuk Pasya. Benarkah? Tanya Taufik dengan wajah yang berbinar. Iya, bahkan kalau kau dan adik kau mau, kalian akan saya sekolahkan. Kalian bisa tempati lagi rumah bekas Kanda itu dan bekerja menggantikan ayah kalian, ujar Datuk Pasya penuh harap. Taufik kembali mengusap pipi Datuk Pasya dengan lembut sambil tersenyum lega. Namun ibu jarinya yang semula mengusap-usap pipi itu tiba-tiba dipindahkan ke bola mata. Sayangnya, saya tidak peduli, bentak Taufik lalu mencengkram wajah Datuk Pasya dan menekan bola matanya ke arah dalam dengan sangat kuat hingga kepala itu hancur dan pecah. Rombongan Jorong Tengah yang kabur dari hutan pemisah akhirnya berpapasan dengan rombongan Jorong Atas yang melarikan diri dari rumah penyekapan yang terbakar. Melihat rombongan Jorong Tengah mendekat, para penduduk Jorong Atas segera mempersiapkan senjata dan mentalnya untuk bertarung kembali. Namun di luar dugaan, mereka datang sambil berteriak ketakutan, lalu meminta bantuan pada rombongan yang sebelumnya mereka sekap itu. Tolong kami, di sana ada mayat yang mengejar kami, pinta Anton dan Supri, mewakili rombongan warga Jorong Tengah yang memilih lari ketika melihat sosok aneh yang muncul dari balik kabut hutan pemisah. Apa maksud kalian? Tanya warga Jorong Atas dengan umpatan kasar. Namun warga Jorong Tengah itu tidak tersinggung maupun melawan balik, meski mendapatkan kata-kata umpatan itu. Mereka tetap bersujud meminta pertolongan. Warga Jorong Atas lalu melihat ke arah yang ditunjuk oleh para warga Jorong Tengah. Tetapi mereka tidak melihat siapapun atau apapun selain kabut tipis yang menutupi sebagian sisi hutan pemisah. Kalian ini bicara apa?
Tidak apa-apa di sana, tunjuk salah satu warga corong atas ke sisi hutan. Para warga corong tengah yang sedang bersujud itu ikut melihat ke belakang untuk memeriksa apakah yang disebutkan para warga corong atas itu benar. Namun ketika mereka menoleh, tiba-tiba mereka berteriak histeris dan langsung berlari menghindari sesuatu yang hanya bisa mereka sendiri yang melihatnya. Hanya beberapa langkah mereka berlari, tiba-tiba mereka berhenti dan mendongak ke langit. Wajah mereka terlihat begitu kesakitan dan tangan mereka terlihat sedang menahan sesuatu yang berada di dekat leher mereka. "Kalian kenapa? Hei!" bentak seorang warga corong atas melihat gelagat aneh para warga corong tengah itu. Namun orang-orang itu hanya diam berdiri kaku dengan mata terbelalak. Mulut mereka perlahan terbuka, tapi mereka tidak mengatakan satu kata pun. Mulut mereka hanya menganga semakin lebar dan semakin lebar. Warga corong atas menyaksikan kejadian itu tanpa tahu apa yang harus mereka lakukan. Para warga corong tengah nampak begitu kesakitan. Mulut mereka terlihat dibuka secara paksa karena dari wajah-wajah mereka terlihat sekali mereka begitu kesakitan dan terlihat berusaha untuk menolak. Hanya suara itu yang keluar dari mulut mereka, termasuk Anton dan Supri. Air mata mereka mengalir dari tatapannya seolah mereka ingin meminta tolong pada warga corong atas yang saat ini hanya bisa memandangi mereka dengan kebingungan. Hingga akhirnya rahang-rahang mereka patah dan menjuntai di kepala mereka. Tatapan warga corong tengah seketika terlihat kosong sebelum tubuh mereka roboh dengan darah yang mengalir deras dari kerongkongan mereka. Para wanita dan anak-anak di rombongan corong atas sontak menjerit sambil menutup mata mereka setelah menyaksikan adegan mengerikan itu di hadapan mereka. Sementara para laki-laki dan orang tua yang sudah berusia sepuh langsung menatap satu sama lain. "Apa yang terjadi ini?" tanya mereka sambil memandangi jasad-jasad dengan rahang tanggal di hadapan mereka. "Apa induk Palasik itu sudah terbangun?" komentar salah satu pria yang cukup tua di antara mereka. "Kita harus ke pemukiman lagi untuk tahu jawabannya," jawab warga yang lain. Dengan berlari, mereka segera memutar arah kembali ke rumah mereka di pemukiman. Saat mereka tiba, mereka mendapati mayat-mayat yang berkelimpangan di sekitar rumah mereka. Rata-rata, mayat di sana dalam kondisi kering. Hanya 2 mayat yang terlihat berbeda, yakni mayat yang sudah berbentuk seperti daging cincang karena sangat hancur, dan sosok mayat yang ditutupi kain putih bagian kepalanya. "Anak-anak dan perempuan, kalian tetap di sini. Tidak usah ikut," ujar salah satu pria dari rombongan itu. Mereka lalu melangkah dengan hati-hati dan memeriksa setiap jasad yang bergelimpangan di sana. Dengan tongkat dan semacamnya, mereka memastikan tidak ada satupun jasad yang masih hidup. Perhatian mereka kemudian tertuju pada 2 jasad yang terlihat berbeda itu. Mereka mengais-ais tumpukan daging dan kulit yang sudah sama sekali tidak berbentuk itu untuk mengira-ngira siapa pemilik daging itu semasa hidupnya. "Sampai seperti ini," gumam orang yang memeriksa daging itu. Sementara beberapa orang mengurumuni jasad yang ditutupi dengan kain putih. Dada mereka bergemuruh dan air mata mereka seketika mengalir. Tanpa menyikap kain itu, dari baju dan celana yang jasad itu kenakan, mereka sudah tahu bahwa jasad itu adalah Suja. Para pria di sana tidak mampu menahan tangis mereka yang pecah ketika mengingat bahwa jasad yang ada di hadapan mereka ini meninggal karena mengorbankan dirinya agar warga corong atas bisa selamat. Salah satu warga corong atas lalu berjongkok. Sambil menyeka air matanya yang terus mengalir, ia membuka kain putih penutup kepala Suja. Melihat keadaan jenazah itu membuat air mata mereka kembali pecah. Sebuah lubang bekas tikaman pisau pusako alam membelah kening Suja, sementara di sekujur tubuhnya tidak terhitung berapa banyak luka tusuk dan goresan dari pertarungannya dengan Datuk Pasya tadi. Namun di atas dada jasad itu ada sebuah benda yang terlihat sengaja ditinggalkan. Sebuah buku bersampul hitam yang terbuka pada sebuah halaman. Salah seorang warga kemudian mengambil buku itu yang terbuka dan tepat pada sebuah halaman berisi tulisan tangan seseorang. Mereka membaca dalam hati bersama-sama, lalu saling melihat satu sama lain. "Ternyata memang sudah selesai," ujar mereka. Fajri dan Amar yang sadar seluruh warga corong tengah pergi dari sisi hutan segera memutuskan untuk keluar. Meskipun was-was dengan penampakan barisan mayat tadi, tapi mereka memberanikan diri untuk keluar.
Tujuan mereka adalah kembali ke pemukiman dan menolong Om Suja dan mencari Taufik. Pemandangan mengerikan mereka saksikan di sepanjang jalan. Mayat-mayat dengan tubuh kering dan rahang yang terlepas dari tengkorak bergelimpangan di jalur menuju pemukiman. Apa yang terjadi pada orang-orang ini? Gumam Fajri yang bisa terdengar oleh telinga Amar. Saya juga tidak tahu. Saya tidak pernah melihat yang seperti ini sebelumnya, jawab Amar. Mereka tiba di pemukiman Corong Atas saat para warga sedang mengumpulkan jasad-jasad kering yang bertebaran di sekitar sana menjadi ke satu tempat. Kehadiran Fajri seketika membuat mereka lega sekaligus haru. Mereka memeluk Fajri dan Amar yang mereka sadari adalah orang yang sebelumnya berbicara dengan mereka dari balik pintu dan melepaskan tembakan. Fajri, kau yang sabar ya nak? Suja, ujar salah satu warga yang langsung menoleh ke jasad Suja tanpa menyelesaikan ucapannya. Melihat baju dan celana jasad itu, Fajri segera berlari mendekat dengan tangan menggigil. Ia menyentuh tubuh yang sudah kaku dan dingin itu. Ia memberanikan mentalnya untuk membuka kain penutupnya. Namun baru menyentuhnya saja, Fajri sudah tidak sanggup dan hanya bisa menangisi jasad itu dengan kain masih menutupi wajah Erijal. Amar datang untuk menenangkan Fajri yang berteriak histeris. Ia memastikan bahwa Suja meninggal sebagai seorang pahlawan yang pemberani dan telah menyelamatkan banyak jiwa, terutama semua orang yang berkumpul saat itu di sana. Selain itu, pandangan Amar juga tertuju pada salah satu jasad kering dengan leher terbelah yang mengenakan kaos polisi. Di tengah tangisannya, Fajri yang teringat sesuatu segera bangkit dan melihat ke arah kiri dan kanan. Abang, apa di sini ada abang saya? Bapak-bapak, lihat abang saya Taufik, tanya Fajri. Namun orang-orang di sana hanya saling pandang dengan tatapan lemas. Hingga seseorang dari mereka maju dan menyodorkan Fajri buku bersampul hitam yang dimiliki oleh ayahnya dahulu dan menjadi buku catatan untuk dirinya dan Taufik. Kami menemukan ini tergeletak di atas badan Suja. Dalam posisi halaman ini terbuka. Tulisan ini sepertinya diperuntukkan untuk kau dari abang kau, ujar orang Corong Atas itu. Fajri menerimanya dan membaca tulisan yang ia tahu ditulis oleh abangnya itu. Air matanya kembali meleleh dan jatuh di atas kertas halaman buku itu. Ia memeluknya dengan erat dan menangis sejadi-jadinya sambil memanggil nama Taufik, orang yang akan selalu ia anggap baik apapun yang sudah abangnya itu lakukan. Untuk Fajri adikku, maaf kalau abang tidak sempat mengucapkan perpisahan langsung denganmu. Maaf juga kalau di hari terakhir kita bersamanya Toti, abang justru tidak ada di rumah. Padahal abang tahu kalian sudah membuatkan masakan yang begitu harum sore tadi. Mungkin tadi siang adalah kali terakhir kita bertatap muka. Setelah ini, kamu harus kuat menjalani hidupmu sendiri. Jadilah mandiri dan kuat. Jangan cengeng dan banyak-banyaklah belajar. Hiduplah sebagai orang yang berhasil. Menikah, lalu ciptakanlah keluarga kecil yang hangat seperti apa yang kita rasakan dulu bersama ibu dan ayah dan Nyak Toti. Maaf, abang tidak bisa menyelamatkan Nyak Toti dan kakek Erijal. Tapi sepertinya memang ini takdir yang terbaik untuk mereka. Mereka sudah melakukan hal yang sangat baik kepada kita dan sudah waktunya mereka beristirahat. Sekarang, sisanya biar abang yang lanjutkan. Untuk memutus ini semua, ada satu hal lain yang harus abang lakukan. Abang tahu ini terdengar sangat jahat, tapi abang yakin jika Nyak Erijal masih hidup, ia juga akan melakukan hal yang sama demi tidak adanya turunan penderitaan lagi yang dirasakan oleh orang-orang selain kita. Kau akan tahu itu nanti. Terima kasih untuk terus mempercayai abangmu ini. Teruslah hidup dan gapai cita-citamu. Buat kami semua, ayah, ibu, dan abangmu ini bangga. Doa abang akan senantiasa ada bersamamu. Taufik. Di rumah sakit menjelang subuh dini hari yang sama, Weni tertidur sambil menjaga Bustamar yang masih dalam kondisi kritis. Di sisinya,
Fitri masih terlelap di atas sebuah tikar Palembang yang mereka bawa dari rumah. "Apa di sini ada pasien yang namanya Bustamar dari Jorong Tengah?" tanya seseorang di depan meja penerima tamu. Perawat itu lalu membuka-buka catatan di mejanya dan mencari nama yang disebutkan pria itu. "Ada Pak, di kamar sebelah sana. Tapi jam besuk baru bisa pagi nanti. Sekarang hanya boleh ditemani satu orang penjaga pasien," ujar perawat itu. "Oh, saya hanya mau memberikan titipan saja. Setelah itu, saya pergi lagi," ujar pria itu. "Baik, jangan lama-lama ya Pak," pesan perawat itu sebelum kembali duduk. Weni tersentak bangun dan melihat jam dengan mata menyipit. Seperti biasa, ia lalu pergi ke kamar mandi untuk membuang hajat yang sudah jadi kebiasaannya ketika jam-jam tersebut. Ketika di dalam kamar mandi, Weni mendengar suara pintu ruang rawat yang dibuka. Karena memang tempat perawatan itu menampung banyak pasien, Weni tidak menaruh curiga sama sekali, karena bisa jadi yang keluar adalah keluarga pasien lain yang mencari udara segar. Pergi menumpang WC kamar lain karena WC kamar ini sedang ia gunakan atau bahkan merokok. Setelah selesai, Weni kembali ke tempat duduknya dan hendak kembali tidur sambil menaruh kepalanya di ranjang Bustamar. Namun ia baru sadar dengan suara alat yang terdengar berbeda dari sebelumnya ia tinggalkan. Alat yang terpasang itu kini tidak berdetak dan hanya membuat sinyal lurus dengan suara melengking panjang. "Ayah," panggil Weni yang semakin histeris ketika melihat Bustamar sudah dalam kondisi menganga dengan mata terbelalak tanpa detak jantung yang terdeteksi di nadinya. Weni segera bangkit untuk memanggil perawat. Namun ia juga melihat keganjilan pada Fitri yang tidur dalam kondisi tengkurap. "Fitri, Nak," panggil Weni dengan masih panik karena Bustamar. Namun saat tubuh anak itu ia balikan, Fitri sudah dalam kondisi kering dan kaku. Weni berteriak dengan sangat keras dan membuat seluruh perawat jaga, dokter, dan para pasien di rumah sakit itu datang ke ruangan tempat ia berada. Dengan histeris ia menunjukkan kondisi Bustamar dan Fitri yang tewas dengan kondisi aneh ke semua orang, dan memohon-mohon dokter untuk mencoba menghidupkan kembali keduanya dengan cara apapun. Sayang, dokter sudah menyatakan bahwa kedua orang itu telah meninggal dunia. "Tapi tadi mereka masih hidup, Dok. Mereka hanya tidur," pekik Weni sambil menjambak rambutnya dengan sangat kuat. 2 hari setelahnya, selain kabar mengejutkan wafatnya Bustamar dan Fitri, Jorong Tengah juga dihebohkan dengan hilangnya banyak sekali penduduk mereka yang 2 hari lalu izin pergi untuk bekerja. Mereka tidak mengatakan di mana akan bekerja pada sanak keluarga mereka. Namun yang mereka tahu, anggota keluarga mereka yang hilang pergi dibawa oleh Doni dan Yos, anak Pak Badar, untuk suatu pekerjaan. Yang membuat mereka yakin para pekerja itu hilang adalah kesiapan perlengkapan mereka sebelum berangkat. Jika memang pekerjaan itu dikerjakan berhari-hari di luar, biasanya para pekerja itu akan membekali diri dengan baju ganti dan peralatan mandi. Namun, para warga yang hilang itu hanya izin pergi seolah pekerjaan normal biasanya. Dan ketika para warga hendak menanyai Doni dan Yos terkait kemana anggota keluarga mereka ditempatkan untuk bekerja, kedua orang itu juga hilang dari rumah mereka. Para warga Jorong Atas kemudian melaporkan kejadian ini pada pihak kepolisian. Amar saat itu ditugaskan ke sana untuk memeriksa karena seniornya Heru juga menghilang dan tidak diketahui kemana. Dengan didampingi seorang polisi junior lainnya, Amar pergi ke Jorong Tengah. Amar datang dan mewawancarai beberapa orang. Ia mencatat kesaksian orang-orang yang terakhir kali melihat aktivitas para warga yang hilang itu. Rekannya juga melakukan hal yang sama. Ia mendata nama-nama orang yang hilang beserta ciri-ciri mereka. "Semoga ada petunjuk mereka kemana ya Bang?" harap salah satu warga pada Amar. "Semoga ya Bu. Pak, saya akan berikan laporan ini untuk diteruskan pada atasan saya," ujar Amar, kemudian meminta izin untuk pulang dan menyerahkan hasil pengusutannya. Amar lalu pergi ke rumahnya dan mengetuk pintu sambil mengucapkan salam. Fajri segera membukakan kunci pintu itu dan mempersilahkan Amar masuk. "Akhirnya laporan tentang jorongmu itu masuk," ujar Amar. Fajri berdegup. "Lalu bagaimana Om?" "Tidak ada. Kita lakukan apa yang dulu mereka lakukan pada orang tuamu.
ujar Amar sambil merobek buku catatan investigasinya dengan segera mengeluarkan mesin tik untuk membuat laporan. Tidak ditemukan tanda-tanda dugaan tindak kriminal maupun hal lain yang mencurigakan. Dugaan kuat para pekerja tersebut meninggalkan domisili mereka karena adanya masalah internal, kesukuan, dan bekerja keluar daerah tanpa seizin keluarga mereka. Dengan fakta di lapangan tersebut, penyelidikan dihentikan dengan status selesai tanpa pemeriksaan lanjutan. Saya yang bersaksi dan bertanda tangan di bawah ini, investigator Amar Gumilar. Setelah memutuskan rantai penurunan palasik mayat dari Erijal, Taufik lalu pergi meninggalkan nagari Banda Gadang dengan membawa pusaka alam di tangannya. Ia pada akhirnya mengulangi lagi pola dan cara hidup para pemilik palasik mayat sebelumnya, yakni hidup berpindah-pindah tempat dan menggunakan identitas palsu sebagai samaran. Untuk bertahan hidup, ia mengerjakan semua pekerjaan yang bisa ia lakukan, dari satu pasar ke satu pasar lain, dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Palasik mayat yang ia miliki terus hidup bersamanya dan membuat perawakannya tidak bertambah tua. Namun ternyata, efek samping dari hal ini adalah ia sangat memiliki daya tarik untuk para jin yang merasa terganggu dengan entitas yang ada di tubuhnya. Dimanapun Taufik pergi, setidaknya ia akan berhadapan dengan sosok-sosok penunggu yang sudah terlebih dahulu berada di sana. Namun induk palasik mayat bukanlah sosok yang lemah. Taufik seringkali tidak sadar bahwa ia sudah menjadikan para jin baru sebagai pengikutnya setelah induk palasik mayat yang ada dalam tubuhnya mengalahkan jin-jin itu saat ia terlelap tidur. Hingga pada suatu ketika, Taufik yang baru berpindah untuk kesekian kalinya ke sebuah pasar, secara tidak sengaja melihat ada seorang pria paruh baya, pemilik sebuah usaha beras yang sedang kesurupan dan nampak begitu tersiksa. Orang-orang yang berkerumun di sekelilingnya hanya bisa memperlihatkan dengan tatapan nanar dan ketakutan. Sementara anak perempuan dan istri dari pria tadi memeluk tubuh anaknya yang tegang dan menjulurkan lidahnya terus-menerus. Taufik yang merasakan aura buruk dari toko itu segera menghampiri kerumunan dan bertanya tentang apa yang terjadi. Biasa, persaingan bisnis. Toko ini paling laku di antara yang lain dan harganya murah. Saingan yang tidak terima main kotor dengan cara-cara seperti ini. Ini bukan sesekali dua kali. Bapak itu sudah berkali-kali karena serangan seperti itu, ujar salah satu orang yang Taufik tanyai. Taufik lalu berinisiatif untuk maju dan melihat keadaan. Di hadapannya, bapak itu sedang dipegangi oleh beberapa anggota keluarganya sambil dibisikkan bacaan-bacaan mantra yang keluarga itu dapat dari dukun yang mereka mintai obat untuk gangguan bagi ayah mereka. Jangan bacakan itu. Itu justru mengundang yang lain untuk datang dan membuat toko ini semakin sesak, ujar Taufik yang lantas membuat orang-orang di sekitar menengok ke arahnya. Kenapa kau bilang begitu, Dek? Tanya seorang ibu yang kemungkinan adalah istri dari pria itu. Yang ibu bacakan itu adalah mantra pemanggil. Itu mereka datang dan memenuhi ruangan di belakang kalian. Boleh saya bantu, Pak? Tawar Taufik. Anak perempuan dan ibu itu nampak ragu. Mereka sama sekali tidak mengenal Taufik yang tiba-tiba saja muncul dan melarang mereka melakukan penyembuhan sesuai arahan dari dukun mereka. Apalagi Taufik menunjuk toko mereka dengan mengatakan toko mereka penuh dengan kiriman makhluk gaib. Coba saja dulu, Bunda. Siapa tahu hasilnya lebih baik, ujar anak perempuan itu. Sang ibu lalu mengangguk dan mengizinkan Taufik untuk menyembuhkan gangguan gaib dari suaminya. Taufik lalu berjongkok dan hanya memegangi tangan pria itu. Ia memejamkan matanya dan membiarkan induk palasik mayit dalam tubuhnya melawan para jin-jin kiriman yang merusak tubuh pria itu dari dalam. Secara mengejutkan, hanya dalam waktu beberapa menit pria itu sadar dan kondisinya tidak pernah sebaik itu sebelumnya pasca kesurupan. Adik yang sudah menyelamatkan Bapak. Terima kasih. Siapa nama kau?
Tanya bapak itu yang langsung bugar, padahal biasanya ia akan terlihat linglung selama beberapa hari setelah menerima kiriman dari lawan bisnisnya. Taufik hampir menyebutkan nama aslinya, namun segera ia urungkan dan menggunakan nama samaran barunya. Sejak saat itu, Taufik lebih dikenal karena kemampuannya untuk menyembuhkan hal-hal gaib dari satu mulut ke mulut lainnya. Kehebatan Taufik menggema seantero pasar dan terus meluas. Banyaknya pasien yang membutuhkan jasanya, bahkan membuat ia tidak sempat lagi untuk bekerja di pasar. Namun setelah melihat hasil uang dari pengobatan alternatifnya, dihargai jauh lebih tinggi dibandingkan kerja kerasnya di pasar, Taufik dengan nama barunya lebih memilih fokus untuk membuka layanan pengobatan di rumahnya. Karena ia sudah menetap, ia melanjutkan penuaan fisik di wajah dan tubuhnya. Ia menumbuhkan kumis dan sedikit jenggot untuk membuat semakin terlihat dewasa dari waktu ke waktu tanpa membuat orang-orang curiga. Awalnya, pengobatan yang ia lakukan hanya sebatas menundukkan para jin kiriman saja. Namun, seiring berjalannya waktu, jin-jin yang ia kalahkan itu justru mengikutinya kemanapun dan tunduk padanya. Selain itu, lama-kelamaan para pasien yang datang membawa permasalahan yang semakin berat. Sosok yang lebih kuat dan ajian yang lebih mematikan untuk menghabisi lawan-lawan mereka yang kemudian menjadi pasien Taufik. Karena hal itu, Taufik akhirnya terpaksa menggunakan para jin yang dahulu ia tundukkan sebagai media pengobatan dengan mengirim mereka untuk tameng bagi pasiennya. Jika itu akan masuk ke tubuh pasiennya dan menutup ruang dari para jin kiriman di dalam tubuh mereka. Taufik tahu apa yang ia lakukan salah dan berdosa besar. Namun sudah sejak lama ia lupa dengan konsep dosa, surga dan neraka. Menurutnya, kegiatannya hanya berlaku bagi orang yang akan mati, sedangkan untuknya, ketiganya tidak akan berlaku karena ia hidup abadi selamanya. Ya, semakin lama Taufik semakin kehilangan jati dirinya dahulu. Hingga pada suatu malam, pintu rumahnya diketuk oleh seseorang. "Permisi, permisi," panggil suara seorang pria dari luar. "Ya," jawab Taufik yang baru akan beranjak ke kamarnya malam itu. Ketika membuka pintu, Taufik mendapati seorang pria paruh baya bertubuh agak gemuk dengan dua anak perempuan bersamanya. Satu anak berada di atas kursi roda dan satu lagi yang bertubuh lebih kecil mendorong kursi roda itu. "Maaf, saya mengganggu malam-malam. Saya tahu alamat Bapak dari orang-orang sekitar sini. Ingin meminta tolong Bapak untuk menyembuhkan anak saya," ujar pria itu sambil mengusap bahu anak perempuan di atas kursi roda tadi. "Kenapa dia?" tanya Taufik karena melihat sesuatu yang janggal dari anak itu. Dia awalnya demam setelah pergi bermain ke hutan dekat rumah. Lalu malamnya tiba-tiba kakinya lumpuh, kemudian disusul tangan, dan sekarang dia bahkan sudah tidak bisa lagi, ujar pria itu. Taufik memperhatikan anak itu dan sosok yang bersamanya. Ia ragu karena perwujudan yang pada anak itu terlihat berbeda dari yang pernah ia temui pada pasien-pasien lainnya. "Baik, akan saya coba," ujar Taufik. Terima kasih banyak Pak," ujar pria itu dengan wajah yang berbinar. "Tidak usah dipanggil Pak, umur kita sepertinya tidak berbeda terlalu jauh. Mungkin panggil Bang saja," ujar Taufik. "Oh baik, maaf. Terima kasih Bang Labai," ujar pria itu yang sudah mengetahui nama orang yang ada di hadapannya saat itu. "Iya, dan nama abang?" tanya Taufik balik sambil menyodorkan tangannya. Iya, saya Wandi, dan ini dua orang anak saya," jawab pria itu sambil menyambut jabatan tangan Taufik. Seperti yang sudah Mbah sampaikan di awal, kisah ini berkaitan dengan kisah yang berjudul Surau. Tentu Sobat ID akan ingat dengan Bang Labai di cerita Surau. Bang Labai yang bisa menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati. Sampai bertemu kembali dengan Simbah di cerita horor lainnya di channel ini. Terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.